Selamat datang di kisah cinta paling heboh sepanjang masa. Kisah yang membuktikan bahwa kalau cinta sudah jalan, tembok keluarga pun cuma dianggap dekorasi rumah. Ini adalah adaptasi dari salah satu novel paling terkenal, paling sering diperdebatkan, dan paling sering dibikin tugas sekolah. Romeo and Juliet, karya William Shakespeare. Cerita yang sudah ratusan tahun umurnya, tapi dramanya masih relate sampai sekarang. Baper-baperannya tetap nomor satu. Jadi siapkan posisi duduk yang nyaman. Kita akan menyelam ke sebuah kota bernama Verona, tempat dua keluarga kaya, Capulet dan Montague, lebih sibuk ribut daripada bayar pajak rumah. Dan di tengah ribut-ribut itulah, dua anak muda memutuskan jatuh cinta. Karena ya namanya juga anak muda, kalau disuruh pilih antara logika dan perasaan, tentu saja mereka memilih perasaan yang bikin deg-degan. Inilah cerita tentang cinta, keberanian, rencana yang berantakan, dan keputusan spontan yang sebenarnya layak dipertanyakan, tapi ya tetap romantis. Kisah ini bermula di sebuah kota bernama Verona, tempat yang dipenuhi bangunan indah, jalanan batu, dan kehidupan yang tampak damai jika dilihat sekilas. Namun di balik keindahan itu, tersimpan luka lama yang tak pernah sembuh. Luka yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang membuat dua keluarga besar terjebak dalam permusuhan tanpa akhir. Mereka adalah Montague dan Capulet, dua nama besar yang begitu berpengaruh, tetapi justru saling menodai dengan kebencian yang telah tumbuh lebih dalam daripada akar pepohonan tua di kota itu. Tak ada yang benar-benar ingat apa penyebab awalnya. Yang diingat hanyalah dendam dan kebiasaan untuk selalu merasa benar. Di tengah perseteruan besar itu, ada seorang pemuda yang hatinya terlalu lembut untuk hidup dalam dunia yang keras, Romeo Montague. Romeo adalah sosok yang mudah larut dalam perasaan. Ia peka, romantis, dan seringkali tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ketika kisah ini dimulai, Romeo sedang dirundung satu hal yang selalu berhasil mengguncang anak muda sejak dulu hingga sekarang, yaitu patah hati. Ia mencintai seorang gadis bernama Rosalind. Sayangnya cintanya tidak berbalas. Rosalind memilih kehidupan suci dan menjauh dari romansa. Bagi Romeo yang masih labil dalam perasaan, penolakan itu menjadi luka yang terasa sangat nyata. Hari-harinya dipenuhi kesedihan dan pikirannya diliputi bayangan yang tak mau pergi. Namun seorang sepupu setianya, Benvolio, tak tinggal diam. Ia mengajak Romeo keluar dari lingkaran kesedihannya. Benvolio tahu bahwa cara terbaik untuk mengobati luka hati adalah dengan menunjukkan kepada Romeo bahwa dunia ini luas, bahwa tidak semua cinta berakhir pada satu orang. Kesempatan itu datang saat keluarga Capulet mengadakan sebuah pesta besar. Sebuah pesta yang hanya diperuntukkan bagi kalangan bangsawan tertentu. Tentu saja keluarga Montague tidak diundang. Tapi bagi anak muda yang haus akan angin segar, undangan bukanlah masalah. Mereka memutuskan menyelinap masuk. Dengan mengenakan topeng, pakaian rapi, dan rasa percaya diri yang mungkin terlalu tinggi, Romeo dan kawan-kawannya melangkah masuk ke dalam pesta keluarga yang sebenarnya merupakan musuh mereka. Romeo pada awalnya enggan. Ia takut, ragu, dan merasa pesta hanyalah cara lain untuk menyadarkannya bahwa ia sedang patah hati. Namun takdir seringkali bekerja melalui langkah-langkah kecil yang tampaknya tidak berarti. Dan langkah Romeo memasuki pesta itu adalah salah satu di antaranya. Di sana, di antara lampu-lampu pesta, tawa para tamu, dan musik yang mengalun lembut, kisah ini mulai berubah arah. Sebuah arah yang tak pernah dibayangkan Romeo. Sebuah arah yang kelak akan menciptakan cinta terindah sekaligus tragedi terdalam. Malam itu, keluarga Capulet mengubah rumah mereka menjadi sebuah istana kecil penuh cahaya. Aula besar dipenuhi lentera-lentera yang berpendar lembut. Musik mengalun dari para pemain yang duduk di sudut ruangan, dan para tamu, dengan pakaian terbaik mereka,
bergerak anggun mengikuti irama. Tak seorang pun menduga bahwa di antara ratusan wajah itu, ada 3 pemuda Montague yang seharusnya tidak berada di sana. Romeo, Benvolio, dan Mercutio memasuki pesta dengan topeng sederhana, menyembunyikan jati diri mereka. Bagi orang luar, mereka hanyalah tamu lain yang ikut meramaikan malam. Romeo melangkah perlahan, masih dengan hati yang kacau. Ia tidak ingin berada di sana. Musik, tawa, dan cahaya terang hanya mempertegas perasaan hampa yang ia simpan sejak Rosalind menolak cintanya. Namun nasib memiliki rencana lain. Di seberang ruangan, seorang gadis muda berjalan masuk bersama beberapa pengasuh wanita. Ia mengenakan gaun lembut berwarna terang, tidak berlebihan, namun justru itulah yang membuatnya tampak bersinar. Gadis itu adalah Juliet Capulet. Baru beberapa hari sebelumnya Juliet diberitahu bahwa ia mungkin akan dijodohkan dengan Paris, seorang bangsawan muda yang tampan dan memiliki reputasi baik. Namun di usia yang masih sangat belia, Juliet belum memahami cinta dalam bentuk apapun. Hatinya masih polos, dan mungkin itulah yang membuat dunia terasa lebih sunyi di hadapannya. Ketika Juliet melangkah ke tengah ruangan, musik seolah melambat. Tidak ada alasan khusus, hanya karena satu pasang mata sedang memperhatikannya dengan takjub. Romeo? Pandangan mereka bertemu untuk pertama kalinya. Romeo tidak mengenal Juliet. Ia bahkan tidak tahu siapa gadis itu. Namun ada sesuatu yang menahannya untuk berpaling, seolah waktu memutuskan berhenti sejenak agar 2 hati itu bisa saling menyadari kehadiran satu sama lain. Juliet pun melihat Romeo, tatapannya lembut, penuh keheranan. Ada rasa asing yang tiba-tiba muncul, rasa yang belum pernah ia pahami sebelumnya. Bukan ketertarikan yang berlebihan, bukan pula keterpaksaan, hanya ini sebuah rasa yang tidak bernama. Romeo mendekat, perlahan, seakan dipandu oleh sesuatu yang ia sendiri tidak bisa mengerti. Di tengah keramaian pesta, suara orang-orang terasa memudar. Yang ada hanya langkahnya dan tatapan Juliet yang seperti memanggilnya tanpa kata. Ketika jarak mereka akhirnya terpangkas, Romeo menyentuh tangan Juliet dengan sangat hati-hati, seolah takut mengusik sesuatu yang terlalu rapuh. Sentuhan itu singkat, ringan, namun cukup untuk membuat dunia sekitarnya hilang sejenak. Bagi Juliet, itu adalah sentuhan pertama yang membuatnya merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuatnya sadar bahwa kehidupannya mungkin tidak sesempit yang ia kira. Dan sesuatu itu hadir dalam bentuk seorang pemuda asing. Namun keheningan itu perlahan hancur ketika seorang pengasuh wanita menarik Juliet menjauh, mengingatkannya tentang kewajiban keluarga. Juliet menurut meski sempat menoleh sebentar, seolah enggan memutus ikatan yang baru saja tercipta. Romeo berdiri mematung, tetapi hatinya justru bergerak liar. Ia bertanya-tanya siapa gadis itu. Ia ingin tahu lebih banyak. Ia ingin mendekat lagi. Namun belum sempat ia bertanya. Seorang pelayan membisikkan identitas Juliet kepadanya. Gadis itu adalah putri keluarga Capulet, musuh bebuyutan keluarganya sendiri. Kabar itu menghantam Romeo seperti angin dingin. Tetapi takdir tidak peduli pada garis batas keluarga. Sekali hati terikat, ia tidak bisa lagi melepaskan diri dengan mudah. Sementara itu, Juliet pun menerima kabar yang sama dari pengasuhnya, bahwa pemuda yang tadi menyentuh tangannya adalah Romeo Montague, nama yang seharusnya ia jauhi. Namun malam itu, ketika ia berdiri di pintu keluar pesta dan melihat cahaya lentera berpendar di kejauhan, Juliet merasakan satu hal yang tidak bisa ia abaikan. Hati kecilnya telah bergerak dan arahnya menuju Romeo. Malam itu berakhir. Tapi benih cinta yang baru tumbuh di antara mereka tidak ikut padam bersama nyala lentera pesta. Itu baru permulaan sebuah pertemuan singkat yang akan mengubah jalan hidup 2 keluarga besar.
dan menggetarkan seluruh kota Verona. Pertemuan itu seharusnya hanya menjadi satu adegan singkat dalam pesta mewah keluarga Capulet. Keramaian bergulir cepat, musik terus berdentum, dan semua orang sibuk memamerkan senyum serta pakaian terbaik mereka. Namun bagi Romeo, waktu justru berhenti. Dan bagi Juliet, dunia seperti mengecil, menyisakan hanya satu titik cahaya yang terasa aneh dan hangat. Setelah pesta selesai, euforia pun ikut mereda. Tapi perasaan yang muncul justru semakin kuat, seperti gema yang tidak kunjung padam. Romeo pulang dengan langkah pelan, masih memikirkan wajah gadis yang baru ditemuinya itu. Di hatinya muncul campuran rasa kagum, bingung, dan kagetan tingkat tinggi karena ia baru sadar bahwa dirinya jatuh cinta kepada seseorang dari keluarga musuh bebuyutan. Ia tahu hubungan mereka ibarat korek api dilempar ke gudang kembang api, berbahaya, meledak-ledak, dan tidak disarankan. Tapi bagi Romeo, itu semua tidak lebih penting dibanding rasa yang baru tumbuh itu. Ada sesuatu pada Juliet yang membuatnya merasa hidup lagi, seolah setiap nafas memiliki arti baru. Ia tidak peduli bahwa ia baru saja melihatnya beberapa menit saja. Hatinya sudah lebih dulu bergerak cepat daripada logika. Di sisi lain, Juliet duduk di kamar, menatap langit malam dari balik jendela. Gadis itu merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ia bahkan tidak tahu nama pemuda yang membuat hatinya melonjak tanpa alasan. Tapi ia tahu bahwa perasaan itu nyata, bukan sekadar kekaguman sesaat. Ada ketenangan yang muncul setiap kali ia mengingat tatapan Romeo, seakan dunia memberi jeda bagi hatinya untuk bernafas lebih lapang. Juliet merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan sekadar kagum pada sosok asing tampan, tapi sebuah keterhubungan yang dalam, seperti hatinya mengenal Romeo sejak lama. Ia tidak tahu mengapa, ia hanya tahu bahwa dirinya berubah sejak saat itu, dan perubahan itu tidak bisa ia hentikan. Malam semakin larut, namun keduanya sama-sama terjaga. Keduanya terperangkap dalam lingkaran pikiran yang sama, sama-sama bertanya, siapa sebenarnya sosok yang mereka temui itu? Dan mengapa dunia tiba-tiba terasa begitu baru? Romeo akhirnya keluar rumah diam-diam, seperti didorong oleh kekuatan yang tidak mau berkompromi. Ia mengikuti intuisi yang membawanya kembali ke halaman rumah Capulet. Rumah musuh, tempat ia seharusnya tidak boleh terlihat. Namun hati Romeo tidak terlalu peduli soal aturan lama. Di halaman itu, di bawah cahaya bulan yang lembut, Romeo merasa ia berada di tempat yang tepat, meski secara logika, itu tempat terburuk untuk seorang Montague. Ia tidak tahu apa yang ia cari, tapi entah bagaimana, ia tahu jawabannya ada di sana. Dan kemudian, dari balkon di lantai atas, sosok itu muncul. Juliet, berdiri dalam keheningan, tanpa topeng, tanpa pesta, tanpa keramaian. Hanya dirinya, diterangi cahaya bulan, terlihat lebih murni dan nyata daripada apapun yang pernah Romeo lihat dalam hidupnya. Di sana, di antara tembok tinggi permusuhan dan angin malam yang dingin, dua hati yang seharusnya saling berjauhan justru semakin mendekat. Tanpa kata, tanpa suara, hanya dengan perasaan yang sama tidak bisa mereka bantah. Dunia mungkin besar, tapi malam itu bagi Romeo dan Juliet, dunia hanya sebesar halaman kecil dengan dinding batu tua dan tatapan yang tidak bisa mereka lupakan. Malam itu terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Angin berhembus lembut, seolah ikut menyimpan rahasia dua hati yang sedang belajar jatuh cinta. Romeo berdiri di balik bayang-bayang pepohonan halaman Capulet, mencoba bersembunyi dari pandangan siapapun yang mungkin lewat. Namun hatinya sudah tidak bisa bersembunyi. Ia ada di sana karena Juliet,
dan karena dorongan hati yang tidak mampu ia lawan. Di balkon, Juliet menatap langit, mencari jawaban atas perasaan yang tiba-tiba datang tanpa permisi. Ia memikirkan pertemuan singkat di pesta, memutar ulang momen itu dalam kepalanya, mencoba memahami kenapa dunia seakan berubah sejak ia menatap pemuda itu. Padahal ia belum tahu bahwa sosok yang sedang memenuhi pikirannya kini berdiri hanya beberapa meter di bawahnya. Romeo memandang Juliet seperti seseorang yang baru pertama kali melihat bintang jatuh, langka, indah, dan penuh harapan. Ada kekaguman yang begitu tulus hingga membuatnya lupa bahwa ia berada di wilayah musuh. Ia tahu ia seharusnya mundur, pulang, atau minimal menghindari risiko tertangkap. Tapi setiap kali ia hendak melangkah pergi, matanya kembali tertuju pada Juliet, dan ia bertahan. Juliet tidak tahu bahwa ada seseorang yang memperhatikannya, namun hati seorang gadis yang sedang jatuh cinta memiliki insting yang lebih tajam daripada logika. Ada rasa gelisah yang manis, seolah ia merasa seseorang memanggil hatinya tanpa suara. Perlahan, ia menunduk dan menemukan Romeo. Keduanya saling terpaku. Tidak ada musik, tidak ada pesta, tidak ada topeng. Dunia terlihat sederhana di malam itu. Hanya dua anak muda yang sama-sama berani, sama-sama takut, dan sama-sama terseret oleh perasaan yang tidak terduga. Hubungan mereka mustahil, mereka mengetahuinya. Romeo adalah Montague, Juliet adalah Capulet, dua nama yang seperti garis api yang tidak boleh disatukan. Namun, rasa itu tumbuh tidak memilih waktu, tempat, atau keluarga. Perasaan itu muncul begitu saja, seperti bunga liar yang mekar di celah dinding batu. Dalam hening yang terasa panjang, mereka berdua menyadari sesuatu yang sama. Cinta ini bukan sekadar rasa suka sesaat. Bukan kagum yang hilang besok. Ada magnet kuat yang membuat keduanya ingin tetap berada dalam jarak yang dekat, meski dunia mendorong mereka menjauh. Di bawah cahaya bulan, keduanya saling menguatkan dengan tekad diam. Romeo ingin mencintai Juliet tanpa rasa takut. Juliet ingin memperjuangkan Romeo meski seluruh kota bisa marah karenanya. Tidak ada janji resmi malam itu, namun ada janji yang lahir dari mata mereka. Janji untuk tidak melepaskan perasaan yang terlanjur tumbuh. Hari mungkin akan menjadi lebih rumit. Konflik mungkin menunggu di depan. Tapi saat itu, di bawah langit malam Verona yang tenang, mereka hanya merasa bersyukur. Karena dalam dunia yang penuh permusuhan, mereka berhasil menemukan satu hal yang paling damai, satu sama lain. Mereka berdua tidak tahu bagaimana masa depan akan berjalan. Namun di malam itu, mereka memilih untuk percaya bahwa cinta kadang mampu mengalahkan batasan yang bahkan sudah bertahun-tahun tertanam. Dan dengan itu, Romeo dan Juliet melangkah masuk ke babak baru kisah hidup mereka, babak yang penuh harapan sekaligus penuh bahaya. Pagi perlahan datang ke Verona, namun rasanya seperti dunia tidak benar-benar bergerak bagi Romeo dan Juliet. Keduanya masih hidup dalam bayangan malam sebelumnya, malam yang membuat hati mereka berani melompat melewati batas keluarga dan logika. Bagi Romeo, perasaan itu tumbuh seperti api yang tidak bisa padam. Ia kembali ke rumah dengan langkah ringan, namun pikiran yang berat. Ia tahu perasaan itu bukan main-main. Ini bukan cinta yang biasa datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Ini sesuatu yang lebih dalam, cinta yang membuatnya ingin mengambil risiko sebesar apapun demi satu kesempatan untuk bersama Juliet. Namun setiap langkah Romeo juga membawa konsekuensi. Permusuhan Montague dan Capulet bukan sekadar pertengkaran biasa. Itu adalah tradisi dendam yang berjalan turun-temurun. Ada ego, harga diri, dan sejarah panjang yang bertumpuk. Berani mencintai Juliet berarti berani menantang sejarah itu. Dan Romeo sadar
bahwa ia tidak bisa melakukannya sendirian. Di sisi lain kota, Juliet memulai pagi dengan perasaan kacau namun manis. Ada kebahagiaan yang ia sembunyikan dari semua orang di rumahnya, terutama keluarganya yang selalu waspada terhadap nama Montague. Ia merasakan sesuatu yang begitu kuat hingga ia hampir takut mengakuinya pada dirinya sendiri. Namun Juliet bukan gadis yang mudah menyerah pada ketakutan. Meski masih sangat muda, ia punya keberanian yang jarang dimiliki banyak orang dewasa. Ia tidak melihat dunia dalam dua warna seperti yang dilakukan keluarganya. Baginya, cinta yang ia rasakan untuk Romeo terlalu murni untuk dibatasi nama belakang seseorang. Sepanjang pagi, dua hati itu terus memikirkan satu hal yang sama. Bagaimana caranya agar mereka bisa bersama tanpa terus-menerus bersembunyi? Bagaimana caranya agar cinta itu menjadi sesuatu yang nyata, sesuatu yang diakui dunia, bukan hanya menjadi rahasia di balik bayang-bayang? Keputusan besar itu lahir dari keheningan, dari perasaan yang terlalu kuat untuk dibiarkan mengalir begitu saja, dari keyakinan bahwa cinta tidak boleh menunggu terlalu lama, apalagi ketika dunia di sekitar mereka dipenuhi bahaya. Romeo akhirnya memikirkan satu nama, seseorang yang cukup bijak untuk membantu, namun cukup lembut untuk memahami cinta yang rumit ini, Pastor Lawrence. Seseorang yang selama ini menjadi tempat Romeo mencurahkan kegelisahannya. Romeo berharap jika ada orang di Verona yang mampu melihat ketulusan cinta itu, maka dialah orangnya. Sementara itu Juliet juga berharap hal yang sama. Ia ingin cinta mereka mendapatkan tempat yang lebih jelas, lebih pasti, dan bukan sekadar pertemuan sembunyi-sembunyi yang dipayungi malam. Ia ingin ada jalan yang bisa membawa mereka lebih dekat tanpa harus menghancurkan keluarga mereka atau harapan mereka sendiri. Rencana itu akhirnya terbentuk, pelan namun pasti. Rencana yang berani, berisiko, dan mungkin terlalu besar untuk dua hati muda. Namun justru itulah yang membuat rencana itu terasa benar bagi mereka. Cinta pertama memang sering datang dengan keberanian yang mengalahkan logika. Dan Romeo serta Juliet memilih jalan paling berani, menjadikan cinta mereka sah, suci, dan dilindungi oleh sebuah ikatan yang bahkan dua keluarga besar tidak bisa membatalkannya, yaitu pernikahan. Keputusan itu akan mengubah segalanya, membawa mereka lebih dekat, tetapi juga membawa bahaya yang tidak bisa mereka bayangkan. Namun untuk saat itu, dua jiwa muda itu memilih percaya bahwa cinta, meski rapuh, bisa menjadi kekuatan yang mengubah dunia mereka. Hari itu, Verona tampak seperti kota yang tenang. Matahari menyinari jalanan sempit, para pedagang membuka toko, dan orang-orang berlalu lalang seperti biasa. Tapi di balik ketenangan itu, ada bara kecil yang menunggu dicetuskan, dan sayangnya, bara itu berada tepat di jalur orang-orang yang dekat dengan Romeo dan Juliet. Sementara Romeo sibuk mempersiapkan harapan besar bersama Juliet, di jalanan lain, Mercutio dan Benvolio tengah menikmati pagi seperti biasanya. Dua pria muda yang penuh energi, kadang terlalu energik untuk situasi yang sedang memanas. Di sisi lain kota, Tybalt sang pangeran kegelapan di keluarga Capulet berjalan dengan tujuan yang jauh lebih jelas. Ia masih menyimpan kemarahan dari pesta malam itu, saat ia merasa ada penyusup dari keluarga Montague yang merusak kehormatan rumahnya. Tybalt bukan tipe orang yang membiarkan amarah menguap begitu saja. Ia memegang teguh rasa bangga dan ego keluarga. Baginya, kehormatan Capulet adalah sesuatu yang harus dipertahankan, bahkan jika itu berarti ia harus berkelahi di tengah jalan. Dan pagi itu, takdir mempertemukan kedua kubu itu dalam situasi yang tidak ada satupun dari mereka benar-benar inginkan. Mercutio, dengan gaya santainya yang penuh lelucon,
tidak pernah melihat Tybalt sebagai ancaman besar. Namun Tybalt, dengan sikap dinginnya, datang dengan bayangan permusuhan yang lebih hitam. Ketegangan meningkat cepat, seperti dua awan tebal yang saling mendekat dengan muatan petir. Situasi itu semakin rumit ketika Romeo muncul dalam suasana hati yang baik, membawa kebahagiaan yang baru tumbuh sejak cinta dengan Juliet. Ia ingin menghindari pertumpahan darah. Ia ingin menjaga kedamaian. Dunia terasa terlalu indah untuk dirusak oleh pertengkaran yang sudah terlalu sering terjadi antara Montague dan Capulet. Namun dunia tidak peduli seberapa indah hati seseorang hari itu. Ketika harga diri dipertaruhkan, logika mudah menghilang. Tybalt marah karena Romeo menolak melawan. Benvolio khawatir. Mercutio, yang tidak suka melihat sahabatnya dihina, bergerak terlalu jauh demi membela. Dalam hitungan detik, suasana memanas seperti bara yang akhirnya tersulut. Mercutio melangkah, Tybalt menyambut, dan apa yang seharusnya hanya adu mulut berubah menjadi pertempuran pendek, namun mematikan. Romeo berusaha memisahkan mereka. Ia memohon pada situasi yang tidak mau mendengarkan. Gerakan kecil, langkah terseret, dan celah yang seharusnya tidak terjadi, semuanya mengarah pada satu momen yang mengubah segalanya. Tybalt menusuk Mercutio. Waktu tiba-tiba berhenti. Mercutio tersungkur, dan semua energi bercanda yang biasanya memenuhi dirinya hilang seketika. Teman yang selalu membuat suasana lebih ringan, itu tiba-tiba menjadi pusat tragedi. Romeo, yang sebelumnya ingin membawa kedamaian, kini berdiri di antara dua perasaan, duka kehilangan sahabat dan amarah yang tidak bisa ia tahan. Suara hati yang selama ini dipenuhi cinta, berubah menjadi gemuruh yang gelap. Kemudian sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan terjadi. Romeo kehilangan kendali. Cinta yang tadi pagi memenuhi hatinya dengan lembut berubah menjadi api yang membakar. Dan dalam konflik emosional yang meledak begitu cepat, Romeo membalas Tybalt, mengambil nyawa seorang Capulet, tidak lain dan tidak bukan sepupu Juliet sendiri. Dalam sekejap, hidup Romeo menjadi badai. Cinta dan kebahagiaan berubah menjadi kecemasan, rasa bersalah, dan ketakutan. Ia menyadari bahwa tindakannya bukan hanya merenggut nyawa orang lain, tetapi juga mengancam cinta yang baru ia genggam. Pertarungan itu berakhir. Namun perang terbesar baru saja dimulai, perang dalam hati Romeo, dalam keluarga Juliet, dan dalam kota Verona yang akan segera dikejutkan oleh tragedi yang tidak bisa dibatalkan. Hari itu cinta dan kebencian kembali saling beradu, dan cinta perlahan terdesak oleh konsekuensi yang berat. Kabar kematian Tybalt menyebar cepat di seluruh Verona, lebih cepat daripada angin, lebih cepat daripada logika yang seharusnya menenangkan kedua keluarga. Dan sebagaimana biasanya, berita buruk selalu tiba dengan bising dan emosi yang tak terkendali. Tybalt, sang kebanggaan keluarga Capulet, jatuh di tangan Romeo, putra Montague yang bahkan tidak seharusnya berada di pesta semalam. Tragedi ini langsung menjadi bahan bakar baru bagi permusuhan yang sudah menahun. Tidak ada ruang untuk mendengar alasan. Tidak ada waktu untuk mempertimbangkan apa yang sebenarnya terjadi. Yang ada hanyalah amarah. Pangeran Verona pun turun tangan. Ia sudah terlalu lelah menjadi penengah dari konflik yang terus berulang. Kali ini, ia tidak memberi kesempatan kedua. Romeo tidak dihukum mati, namun hukuman itu hanya terasa sedikit lebih ringan, pengasingan. Dibuang dari Verona, diusir dari kota tempat seluruh hidupnya berada, dan yang lebih menyakitkan, dijauhkan dari Juliet, cinta yang baru saja ia temukan. Saat kabar itu sampai kepada Juliet, dunia gadis itu berubah menjadi gelap. Tybalt adalah sepupunya,
seseorang yang ia kenal dan sayangi. Namun Romeo adalah orang yang tiba-tiba menjadi pusat hidupnya. Dua kehilangan besar datang bersamaan, membuat hatinya terasa ditarik kedua arah yang sama-sama menyakitkan. Juliet menangis bukan hanya karena kematian Tybalt, tetapi karena ia tahu bahwa hidupnya tidak akan sama lagi. Ia mencintai Romeo sepenuh hati, dan cinta itu tidak berubah meskipun tragedi datang menghantam dari segala arah. Tetapi kini, dunia menuntut ia memilih pilihan yang tidak masuk akal untuk seseorang yang baru saja mengenal cinta sejati. Sementara itu, Romeo bersembunyi di rumah Pastor Lawrence. Pemuda itu dihantui rasa bersalah, ia kehilangan Mercutio, ia membunuh Tybalt, dan yang paling menghancurkan, ia membuat Juliet berada dalam posisi paling sulit yang bisa dibayangkan. Romeo merasa hidupnya runtuh begitu cepat. Ia ingin menyerah pada keputusasaan. Namun Pastor Lawrence, dengan kebijaksanaannya yang sederhana, tidak membiarkan Romeo tenggelam dalam keputusan tergesa. Bagi sang pastor, cinta Romeo dan Juliet masih memiliki kesempatan, meski kesempatan itu kecil, rapuh, dan penuh risiko. Dan di tengah semua itu, ada satu cahaya tipis yang menembus gelapnya tragedi. Keputusan Pastor Lawrence untuk memberi Romeo kesempatan terakhir bertemu Juliet sebelum ia diasingkan dari Verona. Satu malam saja, malam yang akan menjadi jembatan antara cinta yang lahir begitu cepat dan masa depan yang tiba-tiba menjadi penuh ketidakpastian. Maka malam itu, dengan hati yang hancur namun tetap saling mencari, Romeo dan Juliet bertemu untuk yang terakhir kalinya sebelum perpisahan memaksa mereka tunduk. Itu bukan malam yang penuh keceriaan seperti pesta pertama mereka. Bukan malam dengan tawa atau cahaya lilin yang hangat. Itu adalah malam yang dipenuhi perasaan campur aduk. Cinta, takut, kehilangan, dan harapan yang terdesak di sudut kecil. Di kamar Juliet, kedua hati itu memeluk sisa-sisa waktu dengan cara yang paling manusiawi. Mereka tahu bahwa malam itu akan berakhir. Mereka tahu bahwa pagi akan memisahkan mereka. Namun untuk satu malam itu, mereka memilih menghadirkan kehangatan di antara retak yang mulai terbentuk dalam hidup mereka. Saat fajar perlahan muncul di balik jendela, Romeo tidak hanya meninggalkan rumah Juliet, ia meninggalkan sebagian dari dirinya sendiri. Juliet berdiri menatap matahari pagi yang tidak lagi terasa indah. Bagi keduanya, hari itu bukan awal baru. Hari itu adalah pengingat bahwa waktu yang terus berjalan tidak selalu berpihak kepada mereka. Dan untuk pertama kalinya, cinta mereka bukan lagi hanya soal keberanian. Kini cinta itu harus menghadapi kenyataan-kenyataan bahwa dunia tidak selalu ramah kepada dua hati yang ingin bersatu. Namun meskipun tragedi mulai menekan, cinta itu masih bertahan, masih hidup, masih berdenyut pelan, menunggu keajaiban yang entah datang atau tidak. Setelah Romeo meninggalkan Verona, dunia Juliet terasa lebih sempit, lebih sunyi, dan jauh lebih berat. Rumah besar keluarga Capulet, yang biasanya dipenuhi suara pelayan dan persiapan pesta, kini hanya menjadi ruang gema bagi satu hal, kesedihan yang berlapis-lapis. Juliet tidak hanya merindukan Romeo, ia juga harus menahan tekanan dari keluarganya, terutama ayahnya, yang semakin mendorong rencana pernikahan dengan Count Paris. Bagi keluarga Capulet, pernikahan itu adalah cara memulihkan kehormatan dan meredakan kesedihan setelah kematian Tybalt. Semua terlihat logis dari luar, namun bagi Juliet, itu terasa seperti hukuman tambahan untuk sebuah kesalahan yang tidak ia buat. Gadis itu tersudut, dunia luar ingin ia melupakan Romeo. Dunia dalam hatinya justru semakin memanggil namanya. Dan ketika kedua dunia itu berhimpitan seperti dinding yang bergerak mendekat, Juliet membuat keputusan kecil namun sangat penting
ia pergi menemui Pastor Lawrence. Di ruang sunyi gereja, suasana terasa seperti akhir dari segala harapan. Juliet datang membawa ketakutan yang bahkan ia sendiri tidak mampu ungkapkan. Pastor Lawrence, yang mengetahui semua hal sejak awal, melihat betapa sulitnya posisi Juliet. Gadis itu bukan hanya jatuh cinta, ia sedang berjuang melawan nasib yang seperti memojokkannya dari segala sisi. Pastor Lawrence lalu merumuskan rencana yang nyaris mustahil. Rencana yang sangat sunyi, bahkan terlalu sunyi, untuk ukuran sebuah strategi yang akan menentukan hidup dua keluarga besar. Namun dalam situasi ini, itu adalah satu-satunya jalan yang tersisa. Sebuah ramuan kecil. Cairan tak berwarna yang tampak biasa, namun dengan kekuatan luar biasa, membuat seseorang tampak mati selama lebih dari 1 hari tanpa benar-benar kehilangan nyawa. Denyut jantung melambat, tubuh mendingin, napas hampir tak terlihat, seolah kematian yang dipentaskan. Jika rencana itu berjalan lancar, Juliet akan terlihat mati. Keluarganya akan berduka, upacara pemakaman akan berlangsung. Dan ketika semua orang percaya bahwa ia benar-benar pergi, Juliet akan terbangun lagi di dalam makam keluarganya di waktu yang sama dengan kedatangan Romeo. Kemudian, mereka akan melarikan diri bersama, jauh dari Verona, jauh dari permusuhan, jauh dari semua yang menghalangi cinta mereka. Namun keberanian selalu datang dengan risiko. Rencana ini tidak memiliki ruang untuk kesalahan. Segalanya harus tepat. Waktu harus presisi. Komunikasi harus berjalan sempurna. Dan hidup Juliet dipertaruhkan dalam satu skenario yang tipis seperti benang sutra. Meski begitu, Juliet menerima rencana itu. Bukan karena ia tidak takut, tetapi karena ia lebih takut kehilangan Romeo daripada apapun yang mungkin terjadi. Cinta yang tumbuh begitu cepat itu kini menjadi alasan baginya untuk membuat keputusan paling ekstrim dalam hidupnya. Malam itu, Juliet kembali ke rumah dengan hati yang berdebar pelan. Ia menyembunyikan botol kecil itu seperti menyembunyikan rahasia terbesar di dunia. Keluarganya sudah menyiapkan gaun pengantin, makanan pesta, dan segala kemewahan untuk hari pernikahannya dengan Paris. Namun Juliet memandang semua itu dengan kosong. Ia tahu bahwa hari esok bukanlah hari pernikahan, tetapi hari ia memberikan dirinya pada rencana paling berbahaya yang pernah ia dengar. Dan ketika malam semakin larut, Juliet berdiri di kamar, menatap botol kecil di tangannya. Ia tahu bahwa satu langkah ini akan mengubah segalanya. Tidak ada jalan kembali setelah ini. Ia akan menyerahkan hidupnya pada rencana yang bahkan orang dewasa mungkin tidak akan berani ambil. Dengan hati yang penuh cinta dan tubuh yang dipenuhi ketakutan, Juliet akhirnya memilih untuk Romeo, untuk cinta mereka, untuk masa depan yang masih samar, tapi tetap lebih indah daripada hidup tanpa Romeo. Dan saat ia meneguk ramuan itu, dunia pun berhenti sejenak. Tubuh Juliet perlahan melemah, napasnya mereda, matanya menutup. Dan dalam hitungan menit, gadis itu tampak seperti telah meninggalkan dunia, sesuatu yang membuat seluruh Verona larut dalam duka. Namun dalam kesunyian itu, ada satu kebenaran yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Juliet tidak mati, ia hanya menunggu. Menunggu cinta yang ia percayai lebih dari rasa takut akan kematian. Sementara keluarga Capulet menangis di sekitar tubuh Juliet yang tampak tidak bernyawa, Verona seakan berhenti bernafas. Ratapan memenuhi ruangan besar rumah itu. Para pelayan mondar-mandir, kerabat berdatangan, dan suasana berubah menjadi lautan kesedihan yang dalam dan mengerikan. Tak ada seorang pun yang mencurigai bahwa Juliet
hanya tertidur dalam kematian palsu. Semua berjalan persis seperti rencana Pastor Lawrence. Upacara pemakaman dipercepat. Juliet dibaringkan di makam keluarga Capulet, tempat yang dingin, sunyi, dan dipenuhi gema sejarah para leluhur. Di sanalah gadis itu menunggu Romeo, tepat seperti rencana. Namun ada satu hal yang tidak berjalan seperti seharusnya, kabar untuk Romeo. Pastor Lawrence sudah menugaskan seorang utusan untuk membawa pesan kepada Romeo di Mantua, pesan yang menjelaskan bahwa Juliet tidak benar-benar mati. Pesan yang seharusnya menyelamatkan dua hati yang berjuang melawan seluruh dunia. Tapi takdir, dengan caranya yang paling pahit, punya rencana lain. Utusan itu tertahan oleh karantina daerah, tidak bisa keluar, tidak bisa menyampaikan surat, tidak bisa menjalankan perintah. Dan tanpa ada yang menyadari rintangan kecil itu, kabar penting tersebut gagal sampai ke tangan Romeo. Sebaliknya, kabar yang beredar justru kabar yang salah. Juliet, cinta hidupnya, telah meninggal. Romeo mendengar berita itu seperti seseorang yang tiba-tiba kehilangan seluruh cahaya hidupnya. Setiap harapan yang ia jaga, setiap rencana yang ia bangun dengan Juliet, setiap janji kecil yang mereka simpan, semuanya runtuh dalam satu kalimat pendek. Dunia terasa seperti runtuh dari dalam, meninggalkan kehampaan yang tidak bisa ia lawan. Rasa sakit itu terlalu besar, terlalu pekat, dan terlalu cepat datangnya. Romeo pun membuat keputusan paling kelam dalam hidupnya. Ia kembali ke Verona meski ancaman kematian menunggunya. Ia tidak peduli. Jika Juliet telah pergi, maka tidak ada tempat di dunia yang memiliki makna lagi. Satu-satunya yang ia inginkan adalah melihat wajah Juliet untuk terakhir kalinya. Perjalanan itu ia tempuh dengan hati yang patah. Dan sebagai persiapan perpisahan, ia membawa satu hal yang tidak boleh dimiliki siapapun, racun mematikan. Baginya, itu bukan lagi alat yang menakutkan. Itu adalah pintu keluar dari dunia yang sudah kehilangan separuh jiwanya. Saat Romeo tiba di makam keluarga Capulet, malam telah menyelimuti Verona. Dunia terasa lebih sunyi dari biasanya. Makam keluarga itu berdiri seperti monumen besar yang menyimpan terlalu banyak rahasia kelam. Romeo memasuki ruang itu, menembus kesunyian yang hampir terasa sakral. Dan di sana, ia menemukan Juliet, terbaring tenang, putih, diam, seolah tidur dalam mimpi paling dalam. Romeo memandangnya dengan hati yang remuk. Tangannya gemetar saat menyentuh dinding marmer dingin tempat Juliet dibaringkan. Tidak ada suara, tidak ada gerak. Hanya Romeo dan tubuh Juliet yang tampak mati. Meski sebenarnya kehidupan masih berdenyut pelan dalam dirinya, menunggu waktunya terbangun. Namun bagi Romeo semua itu sudah terlambat, keputusannya sudah bulat. Di ruang makam yang remang, hanya cahaya lilin yang bergetar, seolah ikut menahan napas, melihat dua insan yang akhirnya bertemu untuk terakhir kalinya. Romeo mendekat ke Juliet, memeluk tubuhnya yang masih terasa hangat walau tanpa nyawa. Di tengah kesedihan yang dalam itu, Romeo mengangkat botol racun kecil itu. Ia meneteskan air mata terakhir untuk cinta yang harusnya ia jalani seumur hidup. Ia sudah tak punya kekuatan untuk melawan takdir. Ia mengingat semua yang terjadi, pesta, balkon, janji, tangis, harapan, dan semua itu terasa seperti rangkaian mimpi yang terlalu indah dan terlalu singkat. Dunia terasa berhenti. Tidak ada langkah mundur, tidak ada suara hati yang mampu menghentikannya. Hanya cinta yang terlalu besar dan rasa kehilangan yang terlalu menyakitkan. Dengan tekad yang lahir dari keputusasaan, Romeo mengakhiri hidupnya di sisi Juliet. Ia meminum racun itu perlahan, seolah menutup pintu terakhir menuju hidup yang sudah tak punya tempat untuk kebahagiaan. Racun itu bekerja cepat, tapi Romeo tersenyum kecil, senyum lega, karena akhirnya ia bisa bersama lagi dengan perempuan yang mengubah seluruh hidupnya
hanya dengan satu tatapan. Satu, tubuhnya jatuh pelan di sebelahnya. Dua kekasih muda itu kembali bersatu, meski dalam cara yang tidak pernah diinginkan siapapun. Namun tragedi ini belum selesai. Sementara Romeo tergeletak tanpa nyawa, waktu bergerak maju, dan rencana Pastor Lawrence mencapai tahap terakhirnya. Beberapa detik kemudian, Juliet terbangun. Keheningan berubah menjadi tragedi begitu cepat, seolah semesta sengaja mencabut harapan di detik terakhir. Juliet mendapati Romeo di sampingnya dingin, tak bergerak. Jeritan yang tak bersuara keluar dari bibirnya, karena bagaimana mungkin dunia kejam sampai seperti ini. Ia memeluk Romeo, mengguncang tubuhnya, memohon agar ini cuma mimpi buruk. Namun tubuh Romeo tetap tak bernyawa, seakan mengatakan, "Maaf, aku tak bisa nunggu kamu lebih lama." Dan Juliet yang hidup untuk Romeo kini merasa hidupnya sendiri tak punya tujuan. Ia mengangkat belati Romeo, memandang wajah lelaki yang ia cintai itu, dan dengan tenang ia memilih jalan yang sama. Jalan menuju keabadian yang tak lagi bisa dipisahkan oleh keluarga, peraturan, atau kebodohan manusia dewasa yang terlalu sering lupa bahwa cinta jauh lebih berharga daripada harga diri, daripada satu hembusan napas terakhir, satu keputusan yang mengubah Verona selamanya. Keesokan harinya, Capulet dan Montague datang terlambat, seperti manusia pada umumnya mengerti sesuatu ketika semuanya sudah hancur. Dua keluarga yang keras kepala itu akhirnya berdiri terpaku, menatap dua anak yang mengorbankan segalanya hanya karena orang dewasa tak berhenti bertengkar. Dan tiba-tiba permusuhan itu terasa konyol. Di depan jasad Romeo dan Juliet, dua keluarga itu berdamai. Tapi seperti biasa, damai yang datang hanya setelah kehilangan sesuatu yang tak bisa kembali. Karena begitulah hidup bekerja. Kadang manusia baru sadar betapa berharganya cinta. Setelah cinta itu berubah menjadi tragedi, namun bagi Romeo dan Juliet, cinta mereka tak lagi perlu izin siapapun. Takdir sudah menulisnya, dua hati, dua keluarga, satu cerita yang abadi. Mereka pergi bersama dalam kesunyian, dalam tangis, dalam cinta yang tak lagi bisa diganggu oleh dunia. Dan kisah mereka baru saja menjadi legenda. Setelah tragedi itu, Verona berubah. Orang-orang mulai berhenti sejenak sebelum marah, mulai menimbang ulang sebelum menyulut konflik, dan mulai bertanya, apakah ini sepadan? Rumor tentang cinta Romeo dan Juliet menyebar ke seluruh kota. Ada yang bilang mereka bodoh, ada yang bilang mereka nekat, tapi semua setuju satu hal, cinta mereka. Murni, tak ada politik, tak ada gengsi keluarga, tak ada embel-embel kekuasaan, hanya dua anak muda yang jatuh cinta, ingin bahagia, tapi terjebak di dunia yang belum siap menerima cinta sesederhana itu. Dan setiap kali seseorang berjalan melewati makam mereka, selalu muncul satu pertanyaan kecil di dalam hati. Kalau dua anak muda ini bisa mencintai begitu besar, kenapa kita yang sudah dewasa justru sering lupa caranya? Dan disitulah warisan Romeo dan Juliet hidup, bukan hanya sebagai tragedi, tapi sebagai pengingat bahwa cinta sekecil apapun selalu layak diperjuangkan. Karena kadang cinta adalah satu-satunya hal yang membuat hidup terasa seperti hidup.